Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan sistem operasi dan sistem call di mana untuk memenuhi tugas yang dosen pengampunya Ibu Neng Sri Latifah Julpa Mkom. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan sistem operasi dan sistem call. Definisi pelayanan sistem operasi adalah suatu fungsi utama dari sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Sistem call adalah penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya sistem call menggunakan bahasa C dan C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Selanjutnya, tujuan dari pelayanan sistem operasi dan sistem call adalah untuk menyediakan lingkungan yang aman, efisien, dan nyaman bagi pengguna dan aplikasi dalam menggunakan sumber daya komputer. Tujuan utama dari pelayanan sistem operasi dan sistem call: 1. Abstraksi perangkat keras. 2. Manajemen sumber daya. 3. Keamanan dan isolasi. 4. Portabilitas. 5. Produktivitas pengguna. 6. Stabilitas dan keandalan. Selanjutnya, pelayanan umum dalam sistem operasi. 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. 2. Eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusiannya baik secara normal maupun tidak atau terdapat error. 3. Operasi input atau output. Program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan input atau output untuk efisiensi dan keamanan. Pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti input atau output secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input atau output. Yang keempat, manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Yang kelima, komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada 2 cara umum di mana komunikasi dapat dilakukan. Yang keenam, deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input atau output, dan di dalam program yang dijalankan pengguna. Selanjutnya, jenis sistem call. 1. Proses kontrol, mengontrol proses yang berjalan. 2. Manajemen file, mengatur file yang berjalan dalam program. 3. Manajemen perangkat, mengatur perangkat apa saja yang dipakai dalam program. 4. Pemeliharaan informasi, penghubung antar pengguna dan sistem operasi jika ada informasi. 5. Komunikasi, pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Pengembangan layanan sistem dalam sistem operasi melibatkan berbagai tahapan dan pertimbangan penting, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan, menganalisa pengguna dan aplikasi untuk menentukan layanan sistem call yang diperlukan. 2. Perancangan antarmuka sistem call, memastikan antarmuka yang konsisten, mudah digunakan, dan sesuai dengan konversi sistem. 3. Implementasi kernel sistem operasi, memastikan efisiensi, keamanan, dan penanganan kesalahan yang tepat. 4. Pengujian dan validasi, menguji sistem call dengan berbagai aplikasi dan skenario pengguna. 5. Dokumentasi dan dukungan, menyediakan dokumentasi yang jelas dan lengkap mengenai sistem call. 6. Pemeliharaan dan evolusi, melakukan perbaikan, peningkatan, dan penambahan sistem call sesuai kebutuhan yang berkembang. Demikianlah tugas yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.